Saya mau mengajak ibu-ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Kalau ibu-ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Amin. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Amsal pasal 13 ayat 10. 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmah. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu mendengar nasihat firman Tuhan itu yang penting. Mendengar nasihat firman Tuhan itu yang penting. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-10, kita tadi sudah bacakan secara bersama-sama, ada sebuah perbuatan dosa yang disinggung dalam ayat yang ke-10 yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama, dan dosa itu adalah keangkuhan. Keangkuhan itu sama dengan kesombongan atau kecongkakan. Ya, itu persamaan kata dari keangkuhan. Apakah keangkuhan yang dimiliki atau yang dilakukan oleh seseorang itu mendatangkan berkat Tuhan atau mendatangkan kebaikan? Firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat 10 ini mengatakan bahwa keangkuhan atau kesombongan menimbulkan pertengkaran. Berarti tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan, dan sudah pasti tidak mendatangkan berkat ketika seorang memilih untuk angkuh atau sombong. Oleh karena itu, ibu-ibu, keangkuhan atau kesombongan adalah suatu dosa yang perlu kita hindari sebagai anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kita untuk rendah hati. Karena orang yang rendah hati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa menjauhi dosa sombongan atau dosa keangkuhan itu. Sama seperti Tuhan Yesus juga rendah hati. Dia rela meninggalkan tahta kemuliaannya di surga untuk menjadi juru selamat bagi kita, menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia turun ke dunia. Itulah bukti dia rendah hati, ibu. Saking rendah hatinya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia mau menjadi juru selamat yang menggenapi nubuatan nabi-nabi perjanjian lama untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia menjadi orang yang hidup sederhana dalam dunia, tidak hidup dalam kemewahan, tidak hidup dengan bergelimang harta, dan karakternya baik, karakternya terpuji, dan itu menjadi standar kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah pengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kita saja rendah hati, marilah kita meneladani Dia, supaya kita terhindar dari kesombongan atau keangkuhan itu. Dan tidak hanya itu saja, firman Tuhan dalam ayat 10b memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu mendengarkan nasihat. Pastinya Bapak Ibu-ibu, nasihat yang paling sempurna adalah nasihat yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Makanya saya tadi kasih tema bahwa nasihat firman Tuhan itu penting, ya. Makanya Ibu, marilah kita selalu mau melembutkan hati kita, bukan mengeraskan hati, untuk mau menerima nasihat firman Tuhan. Sekalipun nasihat firman Tuhan ada kalanya lembut, ada waktunya keras, tegas, tapi tujuannya sama, yaitu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan untuk kita lakukan, ibu-ibu. Maka oleh karena itu, janganlah kita jemu-jemu dan janganlah kita menolak nasihat firman Tuhan, karena ada manfaat nasihat firman Tuhan itu. Dalam ayat 10b memberitahukan bahwa mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Berarti ibu, nasihat firman Tuhan itu mendatangkan hikmat, dan itu bermanfaat untuk kehidupan rohani kita. Itu sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana, yang
dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu, lebih baik sedikit berbicara tetapi lebih banyak mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dengan mendengarkan nasihat firman Tuhan, kita dapat menemukan dan mengetahui kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, agar firman Tuhan, nasihat firman Tuhan itulah yang menjadi dasar utama dalam kita berpikir dan bertindak dengan benar. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya nasihat firman-Mu sajalah yang sangat penting dan mendatangkan berkat, mendatangkan hikmat, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tolonglah kami agar kami selalu mau mendengar nasihat firman-Mu, mau menerima nasihat firman-Mu, dan mau juga untuk melakukan nasihat firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Pada WA saya persilakan.